saudara-saudari sekalian, Shalom. Puji nama Tuhan, kita kembali untuk kita memuji, membesarkan nama Dia dan meninggikan Dia. Dan kita berkumpul walaupun kita di rumah masing-masing, tapi tidak akan mengurangi kuasa Tuhan, Roh Kudusnya yang bekerja di dalam keluarga kita. Terima kasih, kita bersyukur kepada Dia karena rencananya selalu baik dan rencananya begitu indah buat kita. Mari kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Dia karena Allah begitu baik kepada kita. Mari kita akan datang pada Tuhan sambil kita memuji meninggikan Dia. Kita tidak pujian terima kasih. Kau
berikan kepada kita, yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Dalam kita juga mengucap syukur karena yang Tuhan memberikan kehidupan kita. Tuhan sudah memberikan kepada kita hidup adalah mempunyai suatu maksud, karena segala kebenaran itu ada di dalam kehidupan kita. Sebab kebenaran itu ada di dalam firman-Nya. Haleluya. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku penyertaan-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dan kami bangga Tuhan punya Allah seperti Engkau, karena Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang menyatakan kedahsyatannya, Allah yang menyatakan kuasanya Tuhan bagi semua orang yang percaya kepada Engkau, dan boleh maupun pada orang yang tidak percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bangga Tuhan sekali lagi ya Tuhan.
karena kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang mengasihi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami serahkan segala ibadah ini Tuhan, ibadah pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Engkau sertai dan Engkau curahkan Tuhan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa mujizat boleh nyata, mujizat boleh ada dalam setiap kehidupan kami, di dalam keluarga-keluarga yang ada di dalam jemaat tempat ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang begitu adil dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Tuhan kami serahkan semuanya Tuhan. Bahwa kami percaya bahwa kami rindu, kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Lebih dalam dan lebih dalam, sehingga kami percaya bahwa kami boleh merasakan kasih dan Engkau boleh memuaskan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan ibadah pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Ada sukacita dan kemenangan. Saya yakin bahwa Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Kita akan nyanyikan pujian Bila Roh Allah ada di dalamku. Kegirangan yang sungguh luar biasa. Kegirangan itu boleh ada kalau kita beserta dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita lanjutkan dengan pujian. We
dalam kehidupan kita banyak mengalami segala permasalahan, tapi Tuhan ada dan Tuhan sanggup menolong kehidupan kita di dalam kesesakan dan membangun kehidupan kita untuk kita menolak, untuk kita menyerah. Dan Tuhan memberikan kekuatan untuk kita menghadapi segala beban itu. Mari kita membuka hati kita dan kita persiapkan hati kita. Patutnya kita berkata jujur, kita berkata setia kepada Dia. Oh
dalam segala perkara. Tuhan selalu ada di dalam kehidupan. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau berdoa, kadang maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua dengan Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, kadang maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua dengan Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah Waktu hambanya selesai. apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk hari yang indah. Kami boleh bersama-sama di tengah keluarga kami masing-masing. Kami boleh bersatu hati dengan jemaat yang lain dalam menyembah Engkau, dalam memuji, memuliakan nama-Mu. Dan saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Allah Roh Kudus menerangi hati kami, membuka hati kami satu persatu, mengurapi hamba-Mu yang membawa firman-Mu, memakai untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Tuhan,
Berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Salam, puji nama Tuhan. Di hari yang indah ini kita kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Pagi ini kita akan belajar tentang kasih setia kepada Tuhan dan gerejanya. Kita buka Alkitab kita di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 dan 5. Saya bacakan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Kita mendapatkan firman Tuhan yang mengajarkan bahwa hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan kasih. Hukum yang terutama di dalam firman Tuhan adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan dengan segenap kekuatan. Apabila kita melakukan firman Tuhan, kita mengasihi, kita setia kepadanya, maka Amsal 3 ayat 3 dan 4 berbicara seperti ini. Amsal 3 ayat 3 dan 4. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Kita melihat tadi di dalam kitab Ulangan bahwa kita perlu mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Saudara, hubungan kita dengan Allah adalah hubungan kasih. Kalau saudara perhatikan gambar yang ada, maka saudara akan melihat bahwa ada dua hati yang disatukan di sana. Bukan hanya dua hati pria dan wanita di dalam dunia ini, tetapi dua hati kita dengan hati Allah juga disatukan. Jikalau kita mengasihi Allah, mari kita ingat bahwa sebagaimana pria dan wanita yang disatukan dalam kasih, Dia Tuhan kita. Kalau istilah lain disebut sebagai pengantin pria yang akan datang. Dia begitu mengasihi kita. Dia mengorbankan nyawanya ganti kita. Dia merelakan dirinya, direndahkan, dianiaya luar biasa karena kasihnya kepada kita. Kemudian Allah Roh Kudus menyatakan kasih Yesus itu kepada kita semua. Tetapi kita tidak akan memiliki hubungan kasih dengan Tuhan kalau kita tidak menanggapi kasih-Nya. Walaupun Dia begitu mengasihi kita, walaupun Dia begitu berusaha untuk menyelamatkan kita, tetapi kalau kita tidak menanggapi kasih Allah itu dalam hidup kita, maka kita tidak menikmati hubungan kasih dengan Allah. Oleh karena itu, jangan ada satu di antara kita yang tidak menanggapi kasih Allah dengan percaya dan bertobat kepadanya.
Kalau kita percaya Tuhan Yesus mati di atas salib untuk mengampuni dosa-dosa kita, maka kita bertobat. Kita akui segala dosa, kita minta Dia ampuni, kita minta Dia sucikan hati kita, maka Allah akan tinggal di dalam hati dan kehidupan kita. Jadi marilah, jikalau ada di antara Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang belum menanggapi kasih Allah, yang belum memiliki hubungan yang nyata dengan Allah, datanglah sekarang. Katakan kepadanya, aku percaya kepadamu Tuhan, dan aku mau bertobat dari segala dosaku. Kalau kita sudah menanggapi kasih Allah, maka kita akan mengalami kasih Allah tinggal di dalam hati kita. Tetapi sebagaimana hubungan suami istri, pria dan wanita yang disatukan di dalam Tuhan, maka kalau mereka saling mengasihi, tentu saling merindukan. Allah itu rindu dekat dengan kita. Tetapi kalau kita tidak merindukan Dia, tidak mencari hadiratnya, maka kita tidak merasakan kasih-Nya. Marilah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita dalam satu cara, merindukan Dia, mencari Dia. Bangun pagi, jangan berpikir yang lain. Bangun pagi, mencari Dia, merindukan Dia, maka Dia akan hadir dalam hati kita. Dan kalau kita mengasihi Dia, maka kita akan mempercayakan segenap hidup kita kepadanya. Pertama, kita belajar mengasihi Dia dengan segenap hati kita. Yang kedua, kita perlu mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita. Kita akan belajar dari Raja Daud, saudara. Raja Daud, hampir semua kita sudah tahu kisah kehidupan Raja Daud. Tetapi Raja Daud adalah raja yang selalu dikatakan oleh firman Tuhan, apabila raja-raja di negeri Israel sana hidup setia, hidup benar di hadapan Tuhan, dikatakan dia hidup benar seperti nenek moyangnya Daud. Kalau mereka tidak hidup benar, dikatakan dia tidak hidup benar seperti nenek moyangnya Daud. Daud adalah teladan dalam segala perkara. Bagaimanakah dia mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa? Mari saudara, kita buka di dalam kitab Mazmur 119. Kita tidak akan membaca, tetapi saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian akan melihat Mazmur 119 adalah Mazmur yang ayatnya paling panjang. Dan Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud. Apa yang dia tuliskan di sana? Kalau dilihat dari judul perikop, dikatakan bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Saya bacakan ayat 1 saja. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan, yang hidup menurut firman Tuhan. Dan seluruh ayat dari 119 ini berbicara
tentang betapa indahnya firman Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa seperti gambar yang ada di sana, saudara akan tiap hari apa saudara? Saudara akan tiap hari membuka Alkitab, saudara akan berdoa, saudara akan membaca, merenungkannya, dan mohon Allah berbicara kepada saudara. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa berarti mengasihi firman Tuhan. Membaca, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Siapakah di sini yang setia membaca, merenungkan firman Tuhan setiap hari? Jikalau saudara tidak pernah membaca atau jarang-jarang membaca, sampai di mana kasih saudara kepada Tuhan? Kalau seorang mencintai orang lain, tentu senang mendengar suaranya. Dan kalau saudara mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa, saudara akan merindukan mendengar suaranya. Dan suaranya akan dapat saudara dengar dari firman Tuhan yang dibaca dan direnungkan. Cukup sampai di situ? Tidak cukup, saudara. Saudara membaca firman Tuhan, saudara merenungkan firman Tuhan, saudara berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku merindukan mendengar suara-Mu, aku rindu Engkau berbicara kepadaku. Kemudian kita melakukan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan ini tidak hanya untuk didengar, firman Tuhan tidak hanya untuk dibaca. Firman Tuhan diberikan kepada kita agar kita melakukan firman-Nya. Raja Daud mengatakan bahwa rahasia keberhasilan saudara dalam segala perkara, dalam kehidupan di dalam dunia ini, dalam kehidupan rohani, rahasianya apa, saudara? Mari kita buka Mazmur pasal 1. Raja Daud adalah orang yang sangat berhasil. Dari penggembala domba menjadi raja yang berkuasa luar biasa. Ia satu-satunya raja dalam pemerintahannya yang menguasai seluruh negeri yang dijanjikan Allah kepada umat Israel. Hanya dalam hidup Raja Daud, seluruh daerah, seluruh tanah perjanjian menjadi milik umat Israel yang dipimpin oleh Raja Daud. Raja Daud adalah orang yang paling berhasil, baik secara rohani juga secara jasmani, secara materi. Dia seorang yang sangat berhasil. Apa rahasia keberhasilannya, saudara? Mari saya bacakan Mazmur 1 ayat 1-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Coba perhatikan yang terakhir dikatakan apa, saudara? Apa saja
yang diperbuatnya berhasil. Ya. Anak-anak remaja, kaum muda, bahkan orang dewasa, kita semua mungkin punya cita-cita, kita mungkin punya kerinduan, kita mungkin membayangkan suatu keberhasilan. Tetapi ketahuilah, rahasia dari keberhasilan itu ialah yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kenapa saudara? Segala harta kekayaan, segala sesuatu yang baik yang ada di dalam dunia ini yang dapat dicapai oleh manusia, semuanya berasal dari Tuhan. Dan kalau semuanya berasal dari Tuhan, dan saudara mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, merenungkan firman-Nya siang dan malam, maka engkau akan menjadi orang yang berhasil. Engkau akan mengalami indahnya keberhasilan di dalam Tuhan. Oleh karena itu, saat ini janganlah saudara memikirkan hal-hal yang lain, tapi carilah Tuhan di dalam doa setiap hari. Dahulukan mencari Dia, kemudian baca, renungkan firman Tuhan. Dengarlah suara Tuhan. Roh Kudus akan memimpin hidup saudara, dan Dialah yang akan memberi keberhasilan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Di sana saya menggambarkan tangan, dua tangan. Kenapa dua tangan? Tangan itu adalah gambaran kerja, bekerja, melakukan sesuatu. Saudara kalau mau melakukan sesuatu, mengambil sesuatu, bahkan makan, minum saja, saudara perlu tangan. Allah memberi kepada kita tangan-tangan yang kuat, yang sehat untuk kita bekerja. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita, maka kita akan bekerja, kita melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu apa, saudara? Raja Daud, kita baca dalam Mazmur 84 ayat 2, 5, dan 11. Mazmur 84 ayat 2 sampai 5 dan 11. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang yang diam di dalam rumah Tuhan, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Selah. Ayat 11. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab lebih baik 1 hari dalam pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Saudara, Daud mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatannya.
segenap kekuatannya dia lakukan untuk rumah Tuhan, untuk gereja Tuhan, untuk jemaat Tuhan. Siapa yang disebut anak-anak Allah tidak bisa terlepas dari rumah Allah, rumah di mana Bapa hadir di sana di tengah persekutuan anak-anaknya. Raja Daud seorang raja. Dia memiliki segalanya, dia mendapatkan segalanya, tapi dia katakan, kebahagiaanku, sukacitaku, dan keberhasilanku adalah apabila aku berada dalam rumah Tuhan. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. 1000 hari di tempat lain, saudara dapat menghasilkan banyak kalau saudara bekerja, melakukan sesuatu, tetapi itu tidak ada bandingnya dengan persekutuan saudara dengan Bapa dan saudara seiman di dalam rumah Tuhan. Karena Daud begitu mencintai rumah Tuhan, ia selalu hatinya rindu datang ke rumah Tuhan, menyembah Tuhan bersama-sama. Saudara, engkau mencintai gereja Tuhan? Kalau engkau mencintai Tuhan dengan kekuatanmu, kau pasti mencintai gereja Tuhan. Dan kalau engkau mencintai gereja Tuhan, engkau tidak akan melupakan rumah Tuhan. Demikian dengan Raja Daud. Kalau tadi ada saudara kita singer yang menyanyi bersama-sama dengan kita semua, kalau tadi ada WL-nya yang memimpin kita, saudara tahu bahwa rumah Allah pada zaman itu dijadikan begitu indah karena puji-pujian yang ditayangkan terus, puji-pujian yang dinyanyikan terus bagi Allah di dalam bait Allah, di dalam rumah Allah. Dan saudara tahu siapa yang menetapkan liturgi penyembahan, puji-pujian kepada Tuhan di dalam rumah Allah? Yang mengatur dan menciptakan satu kelompok kuri yang besar, dan mereka akan selalu ada di dalam rumah Allah untuk memuji, menyembah Allah. Siapa, saudara? Dia adalah dahulu gembala domba di padang gurun, yang pada saat ia mengembalakan domba-dombanya, ia membawa kecapi, ia membawa musik, ia memuji, memuliakan Allah. Dan pada saat ia menyanyi, memuji, memuliakan Allah, orang-orang di tempat seberang mereka merasa diberkati luar biasa. Dan ialah yang menetapkan kelompok penyanyi di dalam rumah Allah. Dia bukan orang yang santai, dia bukan orang yang tidak punya kesibukan, karena dia seorang raja yang besar dan ada banyak hal yang perlu dikerjakannya. Tetapi karena hati, jiwa, dan segenap hidupnya diserahkan untuk mengasihi Tuhan,
maka ia melakukan apapun yang bisa dilakukan untuk rumah Tuhan. Maka ia menetapkan sesuatu yang sangat indah dan menjadi warisan bagi kita sampai saat ini. Kitab Mazmur adalah kitab puji-pujian yang sebagian besar ditulis oleh Raja Daud sendiri. Dia sudah menjadi raja, dia sudah menjadi penguasa, dia mempunyai banyak pekerjaan, tetapi ia mengasihi rumah Allah dan ia menuliskan berbagai syair puji-pujian kepada Allah, dan yang menjadi puji-pujian bagi umat Israel sepanjang masa sampai saat ini, sampai nanti hari kedatangan Tuhan. Kalau kita belajar dari kitab Tawarikh, dia tidak hanya melakukan apa yang dia bisa lakukan, memakai talenta, kemampuannya, semuanya dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi secara materi, ia rela berkorban sebegitu rupa. Saya tidak akan bacakan saudara, tetapi saya berharap saudara akan membaca di rumah saudara masing-masing dalam 1 Tawarikh 22 ayat 1 sampai 19. 1 Tawarikh 22 ayat 1 sampai 19. Saudara akan tahu di sana bahwa bait Allah yang agung, yang mulia, yang terkenal seluruh dunia itu sebenarnya yang akan membangun adalah Raja Daud. Tetapi oleh karena Tuhan mengatakan kamu telah banyak masuk dalam peperangan dan telah banyak menumpahkan darah, jangan kamu yang membangun bait Allah, tetapi anakmu Salomo. Walaupun Tuhan tidak mengizinkan, kalau saudara baca di dalam 1 Tawarikh 22 ayat 1 sampai 19, Daud mempersiapkan segalanya. Baik tembaga, baik kayu, baik batu, baik emas, baik perak, semua yang dibutuhkan oleh Salomo untuk membangun bait Allah telah disiapkan oleh Raja Daud. Ia mengorbankan seluruh apa yang dia bisa korbankan untuk pembangunan bait Allah. Saudara, adakah saudara mencintai gereja Tuhan? Adakah saudara rela berkorban untuk pekerjaan Tuhan? Adakah saudara rela memberikan sesuatu bagi kemuliaan nama Tuhan, bagi berjalannya pekerjaan Tuhan? Kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau tidak akan menyayangkan hartamu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita belajar. Kita belajar, saudara. Tuhan akan menolong kita untuk menjadikan kita orang yang mengasihi Tuhan. Dan tadi kita mengatakan di dalam bagian yang awal bahwa kita harus mempunyai kasih dan setia kepada Allah kita. Jadi kasih setia menjadi satu. Apa artinya? Kalau misalkan saudara satu saat
Tuhan telah menolong saudara. Saudara begitu bersemangat, saudara begitu berapi-api untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Tetapi setelah beberapa waktu kemudian, saudara mengalami kesulitan, sudah ada sesuatu yang datang pada diri saudara, maka saudara mulai padam apinya. Kalau bahasa Jawa dikatakan rok-rok asem. Satu kali bersemangat, sudah itu hilang semangatnya. Nanti mungkin lain kali ada suatu kegerakan, dia bersemangat lagi, tetapi tidak berapa lama, mungkin seminggu kemudian, atau 2 minggu kemudian, atau sebulan kemudian, semangatnya sudah mulai luntur. Kalau begitu, berarti saudara tidak setia. Kasih itu harus dilanjutkan dalam kesetiaan. Kehidupan suami istri tidak bisa hanya didasari oleh kasih. Oleh karena itu, oleh kasih saja tanpa yang lainnya. Oleh kasih pada satu saat akan menikah. Oleh karena itu pada saat pernikahan, suami istri melakukan janji setia. Janji setia. Setia berarti berpegang teguh pada janji. Jadi sekali lagi, kasih dilanjutkan dengan setia. Setia berarti melakukannya terus menerus. Dengan istilah lain disebut konsisten. Konsisten. Dia lakukan. Hari ini mengasihi, besok mengasihi, lusa mengasihi, dan seterusnya. Itu namanya setia. Setia berarti tidak mudah menyerah dalam menghadapi pencobaan. Tidak mudah menyerah dalam menghadapi pencobaan. Daud sendiri setelah dia menjadi panglima perang dari Raja Saul, ia mengalami keadaan yang sangat menyakitkan, sehingga dia harus lari dan hidup di hutan-hutan, di gunung-gunung sana. Walaupun sampai lari seperti itu, masih dikejar oleh Raja Saul untuk dibunuh. Kehidupan Daud tidak mudah. Ia mengalami banyak pencobaan, kesulitan. Tetapi Alkitab mengajarkan bahwa dia setia sampai akhir hidupnya. Memang satu saat Daud telah melakukan perbuatan dosa, tetapi pada saat ditegur, ia langsung mengaku dan bertobat. Itulah keistimewaannya, saudara. Jadi, jikalau kita satu saat kita melakukan satu kesalahan, melakukan perbuatan dosa, ingat seperti Raja Daud, cepat bertobat, maka Tuhan akan menolong saudara. Kalau saya membaca kisah raja-raja, baik di dalam kitab Tawarikh dan kitab Raja-Raja, kadang saya begitu kecewa. Kenapa, saudara? Salomo adalah raja yang dianugerahi segala sesuatu yang istimewa oleh Allah. Pada awal-awal hidupnya, karena ia merendahkan diri di hadapan Allah, ia mempunyai hati untuk melakukan kehendak Allah, maka dia diberkati luar biasa. Dia diberi hikmat luar biasa. Dia raja yang paling kaya di dalam dunia ini sepanjang masa. Tidak ada seperti Salomo.
Tetapi betapa sedihnya saudara, karena pada akhirnya ia dibawa oleh istri-istrinya yang menyembah berhala. Pada masa tuanya dia jadi tidak setia, sehingga akhirnya Allah membuat kerajaan itu terpecah menjadi dua. Keturunan Salomo hanya mendapatkan 2 suku bangsa, yang 10 suku bangsa menjadi kerajaan Israel. Dan kerajaan Salomo disebut kerajaan Yehuda. Bapak Ibu Saudara semua, perhatikanlah, kasih setia itu harus menjadi satu. Jangan hanya bersemangat satu waktu kemudian meninggalkan. Jangan hanya pernah berkata, oh saya mau datang dalam kebaktian doa, setiap hari Rabu saya akan datang. Misalkan pada waktu yang lalu saudara mengatakan demikian, tapi setelah beberapa waktu kemudian tidak pernah orang yang mengatakan akan datang dalam kebaktian hari Rabu, dalam doa hari Rabu muncul. Saudara sekalian, kasih disertai setia. Marilah kita jangan seperti Salomo, tetapi marilah kita mengikuti teladan Daud, setia sampai akhir hidupnya. Nah, marilah kita perhatikan bahwa Tuhan menghendaki saudara dan saya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita. Tuhan menghendaki kita melakukannya dengan setia kepada Tuhan. Sebelum mengakhiri firman Tuhan, saya ingin menanyakan beberapa banyak pertanyaan. Tapi pertanyaan itu saudara tanyakan kepada diri saudara masing-masing. Ada 5 pertanyaan sebelum saya menutup khotbah. Pertanyaan pertama, perhatikanlah hidup saudara dan katakanlah, apakah aku telah membangun hidupku dalam hubungan kasih yang benar dengan Tuhan? Lihat hidup saudara. Kalau belum, inilah saatnya datang membangun hubungan yang benar dengan Tuhan. Yang kedua, apakah aku mencintai firman-Nya, membuka hati terhadap suaranya dan melakukannya? Saudara masing-masing lihat hidupmu. Benarkah engkau mencintai firman Tuhan seperti halnya Raja Daud? Yang ketiga, apakah aku selalu rindu berada di dalam rumah-Nya, melakukan apa yang dapat kulakukan bagi gereja-Nya? Saudara yang tahu diri saudara, perhatikanlah pertanyaan ini dalam hidupmu. Dan yang keempat, apakah aku rela mengorbankan materi, harta benda bagi gereja-Nya? Dan apakah aku melakukan semuanya dengan setia? Hanya saudara dan Allah yang tahu. Oleh karena itu, mari kita datang kepada Allah. Kita bawa hati kita kepadanya. Kita akan memuji Tuhan dan menyanyikan Ku Tetap Setia.
menyembah Dia, saudara. Sembahlah Dia, sembahlah Dia. Akuilah segala kekurangan saudara. Akuilah segala hal yang tidak saudara lakukan bagi Dia. Akuilah segala kekurangan kasih-Mu kepadanya. Dia akan menolong, Dia akan membimbing-Mu, Dia akan memimpin-Mu untuk menjadi orang yang mengasihi Engkau, mengasihi Tuhan, mengasihi Dia dengan segenap hati. Haleluya, 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 haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Aku mau mengasihi, aku mau mengasihi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ibu Ati akan berdoa buat kita. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus karena Engkau Allah yang selalu mengasihi kami Tuhan. Engkau Allah yang selalu ada untuk kami Bapa. Dan Tuhan, ajarlah kami Bapa, ajarlah kami Yesus untuk selalu setia Tuhan, untuk mengasihi Engkau Bapa, untuk menunjukkan Bapa, untuk bisa Tuhan selalu berusaha setia Tuhan dalam kehidupan kami, untuk tidak pernah lupakan Engkau Bapa, untuk selalu mengingat Engkau Bapa, untuk selalu melakukan yang terbaik Bapa, dan untuk selalu Tuhan, untuk selalu Bapa punya kerinduan dalam hati kami melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memakai kehidupannya Tuhan, Engkau memakai lebih dan lebih lagi Bapa, untuk kemuliaan nama-Mu Bapa, untuk memberitakan firman-Mu Tuhan, memberitakan Injil-Mu Bapa, dan untuk menjadi berkat bagi lebih banyak orang Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan buat setiap jemaat yang mendengarkan firman ini Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa Tuhan Kau berbicara dalam hati kami masing-masing, dan Kau akan selalu Bapa mengingatkan kami boleh melakukan firman ini Bapa, dan kami akan selalu mengingatnya terus Bapa, dan kami akan selalu berbuah-buah Tuhan, menghasilkan yang terbaik dari firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat firman-Mu saat ini Bapa, terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Angkat tanganmu saudara di hadapan Tuhan, dan siapkan hatimu untuk menerima berkat-Nya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, marilah kita pulang dengan berkat dari Bapa surga, kasih karunia dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan marilah kita pulang dalam penyertaan Roh Kudus yang akan menjadi pemimpin kita, penolong kita, kekuatan kita, menghibur kita. Dialah yang luar biasa bagi hidup kita. Marilah kita pulang bersama dengan Roh Kudus dari hari ini sampai dengan Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya umumkan bahwa kita akan kembali ibadah dalam gereja nanti pada minggu pertama bulan Agustus. Jadi kita masih ada kebaktian live streaming seperti ini satu kali lagi. Dan kemudian nanti pada tanggal 2 Agustus kita akan bertemu bersama-sama di dalam rumah Tuhan. Doakan untuk hal itu saudara, supaya semuanya akan berjalan dengan baik. Marilah jangan menjadi menjadi lebih senang santai dengan keadaan yang telah kita alami, tetapi marilah kita kembali bersemangat di dalam rumah Tuhan.
Selamat siang, Tuhan memberkati.